Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama Guru Kreatif. Teman-teman masih di acara di Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Teman-teman masih dalam pokok bahasan spermatopita berkenaan dengan gimnosperme dan angiosperme di pertemuan kedua, gitu ya. Nah, di pertemuan kedua ini teman-teman saya sudah memiliki beberapa soal untuk kita perbincangkan gitu ya. Sempat kemarin kita bahas sampai nomor 5 ya di pertemuan pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini adalah soal lanjutan di pertemuan kedua mengenai gimnosperme dan angiosperme, teman-teman. Baik. Di soal nomor 6 ini katanya sel-sel penyusun jaringan berikut yang berubah bentuk dan menghasilkan lateks atau karet. Oke, adalah jaringan apa? Oke, siap. Nah, teman-teman, soal 6 ini ketika kita mau membicarakan suatu sel-sel penyusun jaringan yang berubah bentuk kata kuncinya teman-teman, lalu dia mampu menghasilkan karet atau lateks teman-teman, itu dia berbicara dengan yang namanya jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim ini teman-teman, selain sel-selnya dia mampu membelah, melakukan pembelahan, terus parenkim juga dia mampu berdiferensiasi menjadi sel-sel lain. Gitu ya. Nah, selain itu nanti beberapa parenkim juga mampu dia memodifikasi jaringannya itu menghasilkan suatu lateks atau karet misalkan pada tumbuhan karet tentunya ya menghasilkan lateks. Nah, terutama parenkim yang berada di jaringan korteks teman-teman. Jadi parenkim pada tumbuhan karet khususnya di daerah korteks itu dia mampu menghasilkan jaringan yang menghasilkan suatu getah yang namanya lateks gitu ya. Nah, gitu. Nanti dari korteks ini juga hingga ke bagian silinder pusatnya, parenkimnya itu dia mampu menghasilkan lateks ini. Gitu ya. Nah, gitu. Terus ada juga pada daerah latisifernya gitu ya. Jadi jaringan tapi masih dalam keadaan jaringan parenkim. Gitu ya, yang berada di sisi latisifer gitu ya, sama saja. Nah, konsep yang kedua bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa parenkim ini dia mampu bermodifikasi gitu ya. Nah, apa saja modifikasi dari parenkim ini? Jadi kalau parenkim pada umumnya itu dia bentuknya itu kan seperti ini gitu ya, bulat, besar, memiliki vakuola yang sangat besar juga. Nah, ada yang parenkim dimodifikasi menjadi klorenkim. Contoh apa? Contohnya misalkan palisade dengan spons. Nah, palisade dengan spons, jaringan tiang dengan jaringan bunga karang yang ada di daun itu merupakan jaringan klorenkim, hasil dari modifikasi jaringan parenkim. Gitu ya. Jadi parenkim yang mampu berfotosintesis itu namanya klorenkim. Contohnya tadi palisade dan spons. Ada juga parenkim yang mampu khusus pada tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengapung di air. Gitu ya. Nah, parenkim itu dia perannya menampung udara. Jadi ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu dia disebut sebagai aerenkim. Aerenkim itu adalah parenkim yang bermodifikasi yang perannya menampung udara sehingga tumbuhan itu bisa mengapung di air. Misalkan eceng gondok gitu kan ya. Itu banyak aerenkimnya. Dan itu adalah jaringan parenkim. Gitu ya. Nah, ada juga disebut sebagai prosenkim gitu ya. Ada prosenkim, terus ada epidermal parenkim gitu ya. Jadi jaringan epidermis juga memang modifikasi dari parenkim ini gitu. Terus juga silem parenkim gitu ya. Terus ada juga mesopil parenkim gitu dan yang lain-lain. Itu dia ini adalah contoh sebagian kecil hasil dari modifikasi parenkim gitu ya berubah menjadi parenkim yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, jaringan yang mampu berubah bentuk dan menghasilkan lateks adalah jaringan parenkim. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah nomor 6 itu B. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor ke-7, teman-teman. Nah, di soal nomor 7 ini katanya sulur tanaman labu kukurbita sp katanya akan membelit apabila menyentuh tiang penyangga gitu ya kukurbita ini katanya. Peristiwa ini disebut apa? Oke, berarti ini berkenaan dengan geraknya ya. Baik. Nah, teman-teman, gerak membelitnya sulur khususnya pada kukurbita misalkan
tanaman labu lah bahasa teman-temannya ya gitu ya, labu cucurbita ini, dia ketika menyentuh tiang ini dia merupakan salah satu gerak yang disebut sebagai tigmotropisme gitu ya. Jadi membelitnya sulur. Jadi tujuan sulurnya membelit ke tiang itu untuk apa? Mengokohkan tubuhnya labu ini. Ingat labu kan menghasilkan buah yang sangat besar ya. Kalau tidak ada lilitan ini terhadap tiang maka dia ketika menghasilkan buah yang besar dia akan jatuh kalau tidak akan kuat menahan buah yang besar itu. Akibatnya dengan adanya lilitan semakin kokoh. Nah, gerak lilitannya ini terhadap tiang itu namanya tigmotropisme gitu ya. Yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan sentuhan atau persinggungan. Jadi ketika menyentuh tiang atau persinggungan dengan apapun sebetulnya dia langsung membelitkan diri. Gitu ya, bisa tidak dengan tumbuhan yang lain, bisa dengan misalkan cabang dari tumbuhan lain kalau dia tersentuh dia langsung membelit gitu ya, itu tigmotropisme. Nah, gerak sulur ini teman-teman dia tidak tergolong ke dalam gerak tigmonasti. Kenapa? Karena geraknya itu dia pada nasti itu kan arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan kan ya. Nah, sedangkan sulur ini dia khususnya pada tanaman labu itu dia bergerak membelit mengikuti tiang gitu ya. Jadi tiang kemana arahnya dia mengikuti. Jadi bukan nasti. Kalau nasti kan tidak dipengaruhi oleh arah gitu ya. Sedangkan kalau ini dipengaruhi gitu. Jadi beda gitu ya. Bukan apa namanya tigmonasti tapi harusnya tigmotropisme gitu. Itu bedanya ya. Nah, sedangkan teman-teman ada yang disebut gerak yang lain, misalkan ada gerak tropisme. Kalau kita berbicara tropisme itu kan dia gerak yang arahnya itu dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Ya udah, ini kita berbicaranya tigmotropisme. Ada juga gerak yang lain yaitu gerak taksis. Kalau gerak taksis itu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian, teman-teman. Jadi kalau seluruh bagiannya dia berpindah, maka itu geraknya namanya dikelompokkan ke dalam gerak taksis, gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga ada gerak yang disebut sebagai gerak nasti. Nah, ini lawan dari tropisme ya. Nah, gerak nasti itu adalah gerak tumbuhan yang tidak, kalau yang ini tidak dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan. Jadi berbalikan. Gitu ya dengan tropisme. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi gerak pada tumbuhan kalau kita misalkan mau dibagi-bagi lagi, nanti ada yang disebut sebagai higrokopis, berarti ini dia ada air gitu ya yang mempengaruhi gerak pada tumbuhannya. Nanti ada esionom gitu ya. Esionom itu nanti dibagi 3 yang tadi kita bahas, ada tropisme, ada taksis, ada nasti. Terus yang ketiga ada yang disebut sebagai endonom gitu ya. Nanti tropisme dibagi-bagi lagi, taksis juga dibagi lagi, nasti juga dibagi-bagi lagi. Ini adalah contoh-contohnya, teman-teman. Ya, jadi bisa dihafalkan sama teman-teman. Ini merupakan sebagian konsep lah saya untuk melengkapi materinya. Itu ya bahwa di situ bukan hanya tropisme yang ada. Dia ada taksis, ada juga nasti. Gitu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah tigmotropisme. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman nomor 8 kita akan lihat seperti apa nomor 8 ini. Oke. Di soal nomor 8 katanya menurut percobaan Ursprung katanya nilai osmotik sel-sel akar Pisia paba berturut-turut makin meningkat katanya pada jaringannya. Apa saja meningkatnya urutannya? Oke, kita akan bahas menurut percobaannya Ursprung ya. Oke. Nah, berdasarkan struktur anatominya, teman-teman, nanti lapisan terluar pada akar itu kan kalau diurutkan, paling terluar kan pasti mau di akar, batang, ataupun daun. Lapisan terluarnya itu kan ada yang disebut sebagai jaringan epidermis. Gitu ya. Nah, pada jaringan epidermis ini, teman-teman, akan dimulai suatu proses penyerapan air dan zat hara. Gitu kan ya, khususnya pada akar. Nah, air dan zat hara ini dia akan masuk ke dalam akar melalui suatu proses yang disebut sebagai osmosis gitu ya. Yang terjadi pada apa? Yang pertamanya itu bersentuhan dengan rambut-rambut akar gitu ya. Jadi kalau berbicaranya osmosis berarti ini sedang terjadi pengangkutan air dan zat-zat hara lain berarti terjadi pada akar. Gitu ya. Oke, jaringannya sedang berbicara akar berarti ini ada proses osmotik. Nah, setelah kita serap misalkan bermulai dari rambut akar ini teman-teman, selanjutnya itu dia akan bergerak langsung ke arah jaringan yang disebut sebagai korteks. Nah, air dan zat hara yang diserap oleh rambut akar tadi teman-teman, dia akan memiliki konsentrasi yang tinggi
gitu ya. Airnya akibatnya dia encer atau kurang pekat gitu ya dibandingkan dengan cairan lapisan korteknya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya air dan zat hara tersebut dapat berpindah ke lapisan korteks secara osmosis. Jadi airnya itu akan masuk ke sel-sel korteks dikarenakan air tinggi di luar gitu ya. Dia akan bergerak ke air yang rendah yang ada di sel-sel lapisan korteks. Jadi masuk ke situ. Itu peristiwanya namanya pergerakannya itu dia dibantu dengan suatu peristiwa yang namanya peristiwa osmosis ini gitu ya, pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu. Nah, begitulah selanjutnya teman-teman. Nanti sampai si airnya itu dia menuju lapisan pembuluh angkut. Siapa dalam hal ini adalah silem. Jadi mulai dari epidermis masuk ke lapisan korteks, lalu dari korteks sampai dia menuju ke jaringan pengangkut. Dalam hal ini adalah silem yang mengangkut air dan mineral ini. Nah, proses pengangkutan air ini dari satu rambut yaitu rambut akar menuju ke pembuluh angkut ini dia ke pembuluh angkut teman-teman ini dia merupakan suatu pengangkutan yang disebut sebagai pengangkutan ekstravaskuler gitu ya. Jadi di luar saluran gitu ya. Oke, sip seperti itu namanya. Nah, sedangkan sesuai dengan pertanyaan dari soal, nilai osmotik pada setiap lapisan akar ini, teman-teman, dia semakin ke arah dalam, maka semakin besar. Karena pergerakan airnya itu dia semakin tinggi. Sebab air kan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, gitu ya. Nah, akibatnya air itu dia terus bergerak gitu, semakin banyak gitu. Nah, karena jika masih pada bagian sekitar korteks dan endodermis, lapisan dinding selnya itu dia tebal sehingga sulit untuk ditembus air. Salah satunya adalah bagian di korteks gitu ya, sulit ditembus air sebab di korteks itu ada suatu jaringan yang menghambat air untuk masuk. Namanya adalah ada suatu pita namanya pita Kaspari, teman-teman. Nah, pita Kaspari itu dia terdapat di dalam endodermis yang menghalangi air untuk sampai masuk ke dalam silem gitu ya. Jadi tidak semua lapisan endodermis itu bisa dilalui oleh air gitu. Akibatnya dihambat oleh endodermis ini. Namun ada peran yang penting dari endodermis adalah ternyata dengan menghambatnya air pada lapisan tertentu dari jaringan endodermis ini, misalkan ada pita Kaspari, setiap ada pita Kaspari di dalam endodermis pasti air dihambat. Tujuannya untuk apa? Ternyata mengarahkan air ini supaya cepat mudah masuk ke dalam jaringan silem gitu. Jadi ketika masuk di sebelah sini, kata endodermis seolah-olah di situ tidak ada silem. Akibatnya diarahkan. Jadi seolah-olah diarahkan gitu ya. Dan supaya cepat masuknya ke silem gitu ya. Jadi tujuannya dari pita Kaspari seperti itu. Nah, sedangkan menurut percobaannya Ursprung ini teman-teman bahwa nilai osmotik sel-sel akar pada Pisia faba ini dia secara berturut-turut dia semakin meningkat mulai dari epidermis ke korteks sampai ke perikambium sampai nantinya akhirnya bertemu dengan silem itu dia secara berturut-turut nilai osmotiknya itu tinggi. Itu ya sebab pergerakannya dari air yang tingginya ini gitu ya, konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah meningkatnya itu urutannya itu dari epidermis, korteks ke perikambium yang nantinya akan bertemu dengan silem. Itu ya, itu dia nilai osmotiknya terus tinggi, berturut-turut makin tinggi. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, baik, ini nomor 8, kita masuk ke soal nomor ke-9, teman-teman. Ini mengenai apa ya? Cadangan makanan pada umbi kentang katanya yang merupakan umbi batang disimpan di dalam jaringan. Nah, jaringan apa nih cadangan makanannya? Umbi kentang itu kan sudah disebutkan di soal bahwa dia merupakan umbi batang, gitu ya. Nah, cadangan makanannya ada di mana? Oke. Nah, teman-teman, berbicaranya umbi kentang ini dikarenakan dia jadi kalau kita perhatikan kentang, teman-teman, itu ada lengkungan-lengkungan ke arah dalam gitu ya. Itu yang menandakan bahwa di situ teh sekat setiap pada ada yang turun ke bawahnya itu sekat. Yang itu merupakan ciri dari adanya itu merupakan batang gitu ya. Jadi berbeda dengan wortel, berbeda dengan ubi gitu kan ya, bahwa ketang ini dia ada sekat-sekat yang memang mencirikan bahwa dia itu merupakan umbi batang gitu. Nah, tersusun dari jaringan apa? Kebanyakan umum dari umbi ketang ini adalah jaringannya adalah jaringan parenkim, teman-teman.
tentu dikarenakan dia jaringan parenkim, maka isinya utama dari parenkim apa? Yaitu cadangan makanan. Berupa apa? Berupa pati atau bahasa kitanya amilum, gitu ya. Jadi berupa amilum, dia merupakan polisakarida, gitu ya, amilum ini. Oke, nah ini bisa diperhatikan sama teman-teman, dikarenakan ada mata-mata tunas. Ingat ya teman-teman, kalau kita lihat batang kan ada mata tunas tuh. Nah, di kentang itu ada lengkungan-lengkungan ke dalam gitu ya, yang merupakan itu tunas, cikal bakal keluar tunas baru dari situ. Nah, mata tunas itu bisa kita temukan di batang gitu ya. Akarnya yang mana? Akarnya yang ini, yang kecil-kecil keluar dari sana, dari tubuhnya itu gitu ya, yang kecil-kecilnya. Jadi di mana cadangan makanannya berada, yaitu pada jaringan parenkim gitu. Gampang ini ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini bisa dicek sama teman-teman, katanya dalam pembuatan bonsai gitu ya, yang tumbuhan kerdil itu sering dilakukan pemotongan akar katanya, sehingga produksi salah satu hormon tumbuhan ini menurun ketika terjadi pemotongan. Nah, hormon apa yang menurun ini ketika terjadi pemotongan untuk membentuk tumbuhan bonsai? Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, pertumbuhan pada tanaman itu dia kan dapat dibagi menjadi dua kan ya. Ada pertumbuhan yang bersifat primer, ada tumbuhan yang bersifat sekunder. Nah, bersifat primer ini nanti contohnya adalah pemanjangan-pemanjangan pada akar, pemanjangan-pemanjangan pada batang. Sedangkan kalau melibatkannya pertumbuhan sekunder bukan pemanjangan, tapi dia sedang berbicara suatu pelebaran, khususnya pada daerah batang. Batangnya menjadi gendut, batangnya menjadi lebar gitu ya. Kalau lebar berarti pertumbuhan sekunder. Kalau tinggi berarti pertumbuhan primer gitu ya. Oke. Yang kedua, bahwa pertumbuhan primer ini teman-teman dapat terjadi kenapa? Akibat di dalam meristem apikal itu, meristem ujung-ujungnya itu yang menyebabkan pertumbuhan primer itu kan meristem primer ya, yang ada di ujung-ujung. Kenapa? Sebab di sana ada aktivitas hormon yang disebut sebagai hormon auksin. Jadi ada di ujung-ujung. Nah, keberadaan auksin ini dikarenakan dia selalu melekatnya pada di ujung-ujung, salah satunya berada pada meristem apikal, dialah yang menyebabkan sel-sel di ujung-ujung itu menjadi aktif, membelah. Gitu ya, adanya hormon ini. Gitu, baik ujung akar ataupun berada di ujung batang, gitu ya. Nah, sehingga apa akibat dari pertumbuhan primer yang dikendalikan oleh auksin ini? Tumbuhan menjadi tambah tinggi. Gitu ya. Sebaliknya dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini dia terjadi aktivitas dari oleh kambium gitu ya, yang tadi di soal sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu meristem lateral. Contohnya adalah kambium yang menyebabkan batang tambah lebar gitu. Ya, itu aktivitas kambium tuh, pertumbuhan sekunder itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Nah, pada tumbuhan bonsai katanya dilakukan pemangkasan akar secara teratur supaya dia tidak tambah tinggi. Nah, kenapa? Ada hormon yang dihentikan aktivitasnya. Tadi yang sudah saya bahas bahwa di situ berarti berkenaan dengan auksin. Auksin inilah yang mengontrol pertumbuhan akar ataupun batang pada bonsai ini sehingga pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Akibatnya dia terus menjadi pendek gitu. Nah, pengontrolan pertumbuhan akar menjadi salah satu teknik, bisa juga batang juga ya. Teknik di dalam tanaman tetap kerdil gitu ya. Akibatnya makanya disebut sebagai tumbuhan atau bonsai, tumbuhan kerdil-kerdil gitu ya, dikendalikan hormon ini. Oke, jadi jawabannya adalah di situ menurunkan jumlah hormon yang kita namakan sebagai auksin supaya tumbuhan tetap pendek gitu ya. B jawabannya. Oke, baik, itu dia nomor 10. Kita masuk ke nomor berikutnya yaitu nomor 11, teman-teman. Mohon diperhatikan. Transportasi apoplas pada tumbuhan katanya adalah transportasi air. Yang seperti apa? Oke, ada apoplas, transportasi air itu ya. Ada simplas, kita bahas. Oke. Nah, teman-teman, berbicaranya jalur apoplas, maka berbicaranya apoplas ini dia jalur transportasi air. Nanti prosesnya itu tentu di sana ada proses yang disebut sebagai jalur air di mana mengikuti ke daerah ruang-ruang antar dinding sel
gitu ya. Kemana? Menuju ke silinder pusat sampai ke silem. Jadi airnya itu ketika dari rambut akar menembus sampai ke dalam silemnya itu apoplas A gitu ya. Apoplas dia masuk pada ruang-ruang antar dinding. Artinya dia tidak masuk ke dalam sel. Jadi kalau ini sel, nah ini antar dinding, ini dinding sel ke antar dindingnya, ke ruangan-ruangan ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masuk ke dalam sel. Nah, jalur tersebut teman-teman bisa dikatakan sebagai jalur apoplas, gitu ya, yang merupakan jalur utama air dari akar sampai ke silem, sampai ke silinder pusat. Nah, apoplas sendiri teman-teman dapat berlangsung pada seluruh bagian tumbuhan, namun dia tidak bisa melewati lignin atau zat kayu ini, gitu ya, tidak bisa melewati dinding sel, sudah lignin itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia jalurnya teman-teman. Kalau kita berbicaranya jalur apoplas, yang ini bisa diperhatikan yang warna merah, dia ke sela-sela sel, set, di antara dinding-dinding sel, tuh, set, tidak masuk ke dalam sel ya. Nah, di sela-sela sel. Sedangkan jalur yang satunya lagi adalah jalur simplas. Kalau simplas itu ingat teman-teman, airnya itu masuk ke dalam sel dari satu sel ke sel yang lain, gitu ya. Ini dari satu sel masuk ke sel yang lain. Lewat apa, Pak? Gitu ya. Di sini ada julur, ada yang disebut sebagai juluran satu sel dengan sel yang lain, namanya plasmodesmata. Gitu ya. Jadi kalau sel air masuk dari satu sel ke sel yang lain lewat plasmodesmata. Nah, ini bisa diperhatikan sama teman-teman, ada garis-garis putih ya di antara setiap sel ini tuh. Ini plasmodesmata. Nah, ini dia. Nah, lewat jalur itu air masuk dari satu sel ke sel yang lain. Itu tapi simplas kalau yang itu. Kalau apoplas, dikarenakan ditanyakannya apoplas, berarti dia masuk ke sela-sela sel, tidak masuk ke dalam sel. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah melalui ruang-ruang antar sel. Jadi B. Gitu, nomor 11. Baik, kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor 12, teman-teman. Kita bacakan terlebih dahulu. Struktur berkas pengangkut pada potongan melintang daun, jadi daun dipotong secara melintang katanya, dapat digunakan untuk mengetahui permukaan atas dan bawah daun. Betul atau salah? Oke, kita bahas nanti. Sebabnya berkas pengangkut pada potongan melintang daun katanya memiliki kesamaan struktur dengan yang ada pada potongan melintang batang. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, untuk melihat struktur berkas pengangkut gitu ya, khususnya pada potongan melintang pada daun, itu kita selalu terletak, ingat-ingat teman-teman, selalu terletak di bagian wilayah jaringan bunga karang gitu ya. Si berkas pengangkutnya itu ada di bagian wilayah yang terletak di jaringan bunga karang gitu ya. Nah, akibatnya sehingga teman-teman tulang-tulang daunnya itu kelihatan menonjol. Jadi nonjol-nonjol. Jadi kalau kita raba daun itu ada tonjolan-tonjolan itu dari tulang-tulang daun gitu ya. Nah, tonjolan-tonjolannya itu dia ke bawah gitu ya, di mana posisi silem selalu berada di bagian atas dari jaringan phloem. Jadi silemnya itu selalu ada di atas. Gitu ya. Dan di bagian bawahnya itu menunjukkan lokasi permukaan daun. Jadi di bawahnya menunjukkan lokasi permukaan daun, sedangkan dari pembuluhnya itu, pembuluh angkutnya itu silem berada posisinya di daerah atas, silem di atas dan phloem itu berada di bawah posisinya. Gitu ya. Nah, daun dia merupakan bagian dari batang yang memipih. Jadi modifikasi batang yang memipih daun itu teman-teman sesuai dengan fungsinya. Nah, sehingga berkas pengangkut pada daun ini dia memiliki kesamaan dengan struktur yang ada di batang. Jadi artinya dikarenakan daun ini dia merupakan hasil dari modifikasi dari batang, perkembangannya itu, maka bisa kita sebutkan jaringan berkas pengangkutnya pun dia memiliki kesamaan dengan batang. Gitu ya, itu alasannya. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Jadi kalau saya punya batang, saya juga punya daun, bisa diperhatikan beras pengangkutnya itu dia ini silemnya, teman-teman. Gitu ya. Ini phloemnya. Nah, silemnya itu berada di atas, phloemnya itu sedangkan phloem berada di bawah. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi silemnya pada batang, jadi posisinya seperti ini kalau pada batang. Gitu. Posisinya ada di daerah dalam kalau silem, kalau phloem berada di posisi daerah luar. Gitu ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa pernyataan yang pertama teman-teman betul, struktur berkas pengangkut pada potongan batang melintang daun dapat digunakan untuk mengetahui permukaan atas dan bawah. Betul, gitu ya.
Nah, sebabnya berkas pengangkut pada potongan melintang daun memiliki kesamaan struktur dengan batang, betul, tetapi tidak ada hubungan menjelaskan. Jadi betul-betul tapi tidak saling menghubungkan. Jadi jawabannya B. Gitu ya untuk soal nomor 12 ini. Itu dia soal nomor 12 teman-teman. Dan yang terakhir kita masuk ke ucapan terima kasih gitu ya. Jadi di pertemuan kedua mengenai spermatopita berkenaan dengan gimnosperme dan angiosperme, kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video yang ketiganya ya. Nah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman, telah hadir pakar biologi memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Pakar biologi menyediakan les atau privat online dengan menggunakan Zoom teman-teman hanya 100.000 per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya. Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini? Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini. Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya. Segera hubungi 0878 6526 1205. Terima kasih.